wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Amalia Rohmawati dengan NIM 2450210015. Di sini saya akan menerangkan materi tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Islam sebagai the way of life. Islam sebagai agama samawi berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh manusia. Allah mewahyukan agama Islam ini mempunyai nilai kesempurnaan baik duniawi maupun ukhrawi yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin serta dunia akhirat. Agama Islam bersifat universal sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ajaran Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran Islam baik akidah syariah maupun akhlak bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu penyakit mental, spiritual, dan stagnasi berpikir serta mengatur tingkah laku perbuatan manusia secara tertib agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan dan keterbelakangan sehingga tercapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek muamalat, dalam hal yang menekankan pada bidang ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai way of life atau sistem hidup mencakup panduan komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan seorang muslim. Konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Islam dianggap sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, di mana setiap tindakan dan keputusan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu hingga interaksi sosial dalam masyarakat. Misalnya, ajaran tentang zakat dan sedekah menunjukkan bagaimana Islam mendorong solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Konsep Islam sebagai way of life dan implikasinya dalam kehidupan modern. Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam setiap aspek kehidupan individu muslim. Konsep Islam sebagai cara hidup atau way of life dengan memperhatikan pandangan dan implikasinya dalam kehidupan modern. Pembahasan ini menggali aspek-aspek utama dalam konsep Islam yang meresapi kehidupan sehari-hari umat muslim dan bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern. Islam sebagai way of life memberikan panduan komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan dari spiritualitas hingga interaksi sosial. Dengan mengikuti ajaran Islam, seorang muslim berupaya untuk mencapai kehidupan yang seimbang, harmonis, dan penuh makna. Dengan demikian, konsep Islam sebagai way of life memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Penerapan ajaran Islam yang komprehensif dalam konteks modern tidak hanya membantu individu muslim untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat luas melalui pengembangan akhlak dan penerapan syariah yang relevan. Umat muslim dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik. Ekonomi Islam. Secara umum, pengertian ekonomi adalah mempelajari pemanfaatan sumber daya sebaik mungkin untuk proses produksi yang berguna dalam kehidupan manusia dan memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan pengertian Islam sendiri adalah agama yang berasal dari wahyu Nabi Muhammad oleh Allah melalui malaikat Jibril sebagai pedoman umat muslim dan rahmat bagi seluruh alam. Untuk definisi dari ekonomi Islam, para ahli memiliki beberapa pendapat. Berikut di antara pendapat-pendapat tersebut. Qursi Ahmad berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah mengilhami masalah-masalah ekonomi rakyat menggunakan nilai-nilai Islam sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial. Singkatnya, ekonomi Islam diartikan solusi atas permasalahan ekonomi yang lahir dari nilai-nilai Islam. Menurut S.M. Hasanuzam berpendapat bahwa pengertian dari ilmu ekonomi Islam merupakan aplikasi aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam yang mencegah ketidakadilan atau eksploitasi dalam bertransaksi serta memberikan kepuasan lahir dan batin
bagi manusia karena tidak melenceng dari kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Dalam berbagai penyebutannya, ekonomi Islam juga sering disebut dengan istilah ekonomi ilahiyah atau ekonomi syariah. Walaupun mempunyai beberapa istilah, semuanya tentu berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka secara umum ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilandasi aturan Islam dan mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi atas masalah ekonomi dengan dasar ajaran Al-Quran dan hadis. Konsep ekonomi Islam mengutamakan kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Bank-bank Islam didirikan untuk menerapkan prinsip ekonomi tanpa bunga. Tujuan ekonomi Islam adalah mensucikan jiwa, menjaga keadilan, dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada 4 pilar utama. Yang pertama, kesatuan atau unity. Tidak ada pemisahan antara kehidupan spiritual dan material. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium, menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat serta berkelanjutan sumber daya. Yang ketiga, kebebasan free will, memberikan ruang untuk inovasi dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, tanggung jawab responsibility. Setiap individu memiliki kewajiban moral dan sosial dalam bertindak adil. Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam Islam mengutamakan 5 prinsip: halal, kesederhanaan, kebersihan, kemurahan hati, dan moralitas. Tujuannya adalah agar konsumsi mendukung ibadah dan tidak berlebihan. Perilaku produksi dalam ekonomi Islam. Produksi yang islami adalah yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Islam melarang produksi barang yang merugikan seperti narkoba, pornografi, dan barang yang mengandung riba. Distribusi dalam ekonomi Islam. Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya dinikmati orang kaya dengan prinsip keadilan distribusi. Distribusi dilakukan melalui zakat, sedekah, wakaf, nafkah, dan wasiat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan prinsip ini, ekonomi Islam berfokus pada kesejahteraan bersama dan pengelolaan sumber daya yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, masalah dasar ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Secara dasar, sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan keadilan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia, dan pentingnya persaudaraan. Salah satu bentuk perkembangan yang penting adalah keberadaan Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang beroperasi pertama kali pada 1 Mei 1992 dan memicu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Namun, meskipun sistem ekonomi Islam semakin dikenal, ada beberapa masalah yang menghambat pengembangannya. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain, yaitu yang pertama, mensyariahkan bank syariah. Banyak orang masih memandang bank syariah sebagai lembaga yang tidak berbeda signifikan dengan bank konvensional, karena keduanya menerapkan sistem bagi hasil yang dianggap mirip dengan bunga bank. Ada keraguan tentang penerapan prinsip bagi hasil di bank syariah yang dianggap tidak bebas dari unsur riba. Padahal prinsip bagi hasil di bank syariah didasarkan pada konsep tanazu al-haq yang memungkinkan pembagian hasil yang adil tanpa melibatkan bunga yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam. Banyak masyarakat menganggap ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan syariah, hanya ditujukan untuk umat Islam. Padahal sistem ini juga dapat digunakan oleh non-Muslim. Selain itu, sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam sering dianggap tidak stabil dan sulit diprediksi. Padahal keberhasilannya tergantung pada pengelolaan yang efektif dan prinsip keadilan yang diterapkan. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan menguasai ekonomi Islam. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola sektor ini dengan baik. Pemerintah berperan penting dalam memperbaiki kualitas SDM dengan menyediakan pendidikan tinggi yang fokus pada ekonomi Islam, yang akan membantu menjamin kesejahteraan ekonomi. Yang keempat yaitu keberadaan lembaga keuangan Islam. Meskipun bank syariah mulai berkembang, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional yang mendominasi pasar. Hal ini menghambat penyebaran sistem ekonomi Islam di Indonesia dan untuk itu perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk memperluas jaringan lembaga keuangan syariah. Tantangan atau masalah tersebut, maka solusi untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah yaitu yang pertama peran institusi pendidikan. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi yang berfokus pada ekonomi syariah agar mencetak tenaga kerja yang kompeten di sektor ini. Yang kedua,
Dukungan pemerintah. Pemerintah harus memberikan pemahaman tentang manfaat ekonomi syariah bagi seluruh masyarakat, serta mendukung kebijakan yang memajukan sektor ini. Yang ketiga, peran nyata ekonomi syariah. Meningkatkan kesejahteraan melalui perbankan syariah yang adil, serta memanfaatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengatasi masalah sosial. Yang keempat, mata uang dinar dan dirham. Menggunakan mata uang emas dan perak untuk mengurangi ketergantungan pada sistem riba, memberikan stabilitas dan mendorong transaksi real. Yang kelima, pengembangan jaringan bank syariah. Memperluas jaringan kantor bank syariah untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan, serta mendorong inovasi produk. Yang keenam, regulasi yang tegas. Menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Mengembangkan SDM perbankan syariah yang kompeten melalui pelatihan khusus, serta memastikan pemahaman yang baik tentang prinsip syariah. Yang kedelapan, sosialisasi dan pendidikan masyarakat. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang manfaat perbankan syariah dan prinsipnya untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi syariah dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.